menjadi peristiwa rentetan sejarah yang titik pertemuannya nanti di 28 Oktober. Momentumnya itu cukup terkenal gitu ya. Diawali dengan Kongres Syarikat Islam, di mana di situ termunculkan wacana Zelf Dustur ya. Muncul gelombang baru yang berbeda di dalam sejarah kita. Fasilitas-fasilitas pendidikan ini melahirkan golongan baru bagi rakyat Indonesia, yaitu kalangan intelektual. Halo semuanya, selamat datang di Opini Point, podcast anak-anak muda. Suara pemuda adalah suara perubahan, jiwa pemuda adalah jiwa pembaharu. Perkenalkan, nama saya Reni, di sini saya sebagai host. Saya Gina, saya sebagai host juga. Hari ini kita senang banget ya kedatangan orang kontributor dari komunitas Nauman Indonesia. Beliau juga adalah pendiri komunitas dari Muara.id. Langsung aja kita sapa beliau. Dia adalah Kang Wiki Rizky Setiadi Gunana. Selamat siang Kang. Selamat siang. Sekarang itu kita akan membahas seputar karena di bulan Oktober ya Kang. Iya. Itu adalah Hari Sumpah Pemuda ya gitu. Oh, kirain ini Halloween bukan ya? Ya soalnya di Oktober kan memang banyak banget momennya kan. Kemarin ada Hari Kesehatan Jiwa, terus Halloween juga mungkin, terus ada juga Sumpah Pemuda ya di tanggal 28. Tapi kita mah nggak akan ngebahas Halloween ya. Tapi kita nggak tahu gimana seperti apa budayanya, nggak tahu budaya siapa. Terus kita akan membahas tentang diskusi tentang Sumpah Pemuda gitu. Karena kan kita mah pengen menjadi pemuda yang terus juga muda. Usia terus berlanjut ya, tapi kenapa ketawa kan? Kalau bahas usia saya jadi gitu. Baik gitu ya, tapi apa lah, kita harus menjadi pemuda yang tersendiri. Karena udah penasaran banget supaya Sumpah Pemuda ini itu kita bisa mengerti bagaimana kita mengaplikasikan Sumpah Pemuda di zaman kita sekarang gitu ya. Waktu itu kan tahun 1928 gitu ya, tanggal 28 Oktober, pasti anak-anak muda dari berbagai wilayah Sabang sampai Merauke, mereka itu berintegrasi atau bersatu padu gitu untuk semangat menyatukan dirinya untuk melawan kolonialisme Belanda gitu Pak. Kalau yang pernah aku baca gitu ya Kang ya tentang pemuda ini sampai berlanjut kepada Sumpah Pemuda itu terlaksana, itu tuh ternyata latar belakangnya itu pasti sangat-sangat dibentuk dengan semangat juang pemuda gitu. Aku tuh penasaran nih kan, gimana sih sebetulnya sejarah dari Sumpah Pemuda itu gitu. Menurut yang Kang Riki pernah pelajari gitu, atau Kang Riki pernah tahu gitu kan. Bisa di-share ke kita dan ke teman-teman juga. Kalau kita diskusi tentang Sumpah Pemuda, memang saya pribadi melihatnya itu tidak bisa dilihat sebagai event yang berdiri sendiri gitu. Jadi rentetan ke belakangnya itu panjang memang gitu. Bahkan kita bisa tarik sampai ke zaman-zaman perang di tahun 1800-an bahkan gitu. Jadi memang menjadi peristiwa rentetan sejarah yang titik pertemuannya nanti di 28 Oktober 1928 itu. Nah, enaknya kita diskusi dari yang mana dulu ya? Mungkin dari sejarah dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Sekilas aja. Ada relevansi dari 800-an sampai dengan tahun 1928. Betul. Nah, kalau relevansinya kalau kita lihat sejarah ini, jadi saya pengen narik lebih jauh dulu ya dari 1800-an. Kan pada saat itu VOC itu bubar ya. Dari 1800-an awal, penjajahan di Indonesia itu langsung dikelola oleh pemerintahan Belanda. Walaupun pemerintahan Belanda juga waktu itu sempat kalah perang sama Perancis waktu perang Perancis itu sama Napoleon. Jadi terjadi konflik internasional yang mana konfliknya itu nyampe ke Indonesia. Nah, efek dari perpindahan dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu memang bagaimana sumber daya yang ada di Indonesia itu betul-betul dioptimalkan untuk kekayaan negeri yang nun jauh di sana lah gitu.
Sedangkan kan di Indonesia sendiri itu sudah ada kesultanan-kesultanan, sudah punya pemerintahannya sendiri gitu. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan dari Belanda yang apa ya mulai bergesekan lah ya gitu. Jadi memunculkan konflik-konflik yang konflik itu sampai perang. Contoh misalnya dulu ada perang yang terkenal, perang Diponegoro. Itu waktunya itu dari tahun 1825 sampai 1830. Itu kan perang antara Kesultanan Jogja, Keraton Jogja sama pemerintahan Belanda. Terus juga di tempat lain di Sumatera misalnya ada perang Padri. Itu agak lama tuh dari 1800-an awal sampai 1838. Tokohnya Tuanku Imam Bonjol. Di Aceh itu ada juga perang mulai dari 1870-an sampai 1900 awal gitu. Tokohnya kayak Cut Nyadin gitu. Sama di Bali juga ada perang Buleleng gitu. Jadi kerajaan di sana dengan pemerintahan Belanda. Jadi di tahun 1800-an setiap lokasi yang ada di Indonesia itu ada konflik dengan Hindia Belanda yang sampai berperang. Tapi perangnya itu berada di titiknya masing-masing. Efeknya pada saat itu perang-perangnya itu dimenangkan oleh Hindia Belanda. Nah, ketika Hindia Belanda memenangkan perang, kan kita kalah perang nih. Nah, kalah perangnya itu membuat Belanda jadi lebih leluasa lah gitu. Makanya waktu itu ada keputusan-keputusan yang cukup terkenal di buku sejarah yang namanya tanam paksa misalnya. Gitu. Jadi tanam paksa itu kan Belanda membuat kebijakan bahwa setiap rumah itu wajib menanam beberapa tanaman dan menjual ke pemerintah Belanda dengan harga yang murah. Gitu. Jadi itu merupakan peraturan ya, gitu. Peraturan yang memberatkan gitu. Nah, dari peristiwa ini, jadi saya melihat muncul gelombang baru yang berbeda di dalam sejarah kita. Efek dari kalah-kalah perang itu, gitu. Yaitu mulainya kesadaran untuk bangkit lah gitu ya. Dan juga kesadaran yang di tingkat lebih besar lagi. Jadi awalnya itu kan perang itu per titik ya gitu. Jadi kesadaran itu bahwa kita memang harus secara nasional itu bersama-sama gitu. Jadi tidak lagi secara lokal melawan Belanda, tapi secara kolektif. Salah satu momentumnya itu cukup terkenal gitu ya. Diawali dengan Kongres Syarikat Islam yang dilaksanakan di Bandung di tahun 1917 gitu ya, yang dimana di situ termunculkan wacana Zelfbestur ya. Zelfbestur itu adalah pemerintahan sendiri gitu ya. Jadi kesadaran itu menjadi apa ya, seperti setrum lah gitu ya bagi bangsa Indonesia pada saat itu, yang mana kita punya pengalaman berjuang itu masing-masing. Nah sekarang itu berjuang secara nasional, NATIE, dan juga mengusung tuntutan untuk bisa memiliki pemerintahan sendiri yang terlepas dari Hindia Belanda gitu. Jadi saya pikir momentum-momentum itu menjadi perjalanan panjang yang memicu para pemuda gitu ya untuk sampainya di Kongres Sumpah Pemuda. Awalnya gitu sih. Iya. Tadi sih menarik gitu kalau misalnya kita membahas tentang kongres seperti yang udah kita tahu pasti kan kita pernah belajar juga di buku sejarah juga ada. Itu kan memang apa sih Kongres Syarikat Islam yang ada di Gedung Merdeka ya, betul ya? Iya. Tapi yang bikin aku penasaran tuh apa sih gitu yang menjadikan pemuda saat itu sehingga dia mendeklarasikan Zelfbestur itu kan? Oke. Jadi kita Zelfbesturnya ya. Iya. Kalau misalnya organisasi dulu tuh kan sebelum adanya SI itu ada Syarikat Dagang Islam ya. Itu berdiri tahun 1905. Tokohnya itu Haji Samanhudi. Di Stovia di Jakarta ada juga organisasi namanya Budi Utomo kan gitu ya. Terus Perhimpunan Bumi Putra itu ada juga di tahun 1912. Tokohnya 3 serangkai. Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, sama Doseker gitu ya, yang bikin buku Maksa Velar. Selain daripada SI, kesadaran untuk membangun organisasi-organisasi itu memang muncul di berbagai titik
dari berbagai daerah gitu. Nah, menariknya, kenapa muncul organisasi-organisasi ini? Saya pikir ini juga berkaitan dengan kebijakan dari Belanda. Jadi pada saat Belanda menerapkan tanam paksa, itu tuh banyak protes dari manapun, termasuk dari kalangan orang-orang Belanda sendiri, gitu. Belanda juga ya. Iya, iya. Juga kan dia Soalnya saya kan orang Belanda. orang Belanda juga. Betul, kan bukunya itu kan terbit tahun 1860-an. Mas Saflar itu yang menceritakan tentang kondisi langsung masyarakat Bumi Putra lah gitu ya, yang tertindas gitu. Dan tuntutan ini melahirkan kebijakan namanya politik etis, politik balas budi gitu. Politik balas budi ini kan salah satunya itu adalah pengadaan pendidikan. Jadi ketika politik etis itu diajukan, jadi Belanda itu kan dia bikin infrastruktur macam-macam nih. Iya, iya. Termasuk kalau ada yang karyawannya yang sakit bagaimana. Nah itu tuh kalau pengadaannya dari orang Belanda itu tuh mahal biayanya, harganya mahal, susah juga waktunya lama. Jadi muncul kesadaran kita juga perlu tenaga-tenaga dari pribumi gitu supaya murah juga biayanya. Jadi kalau ada dokter, dokternya murah. Kalau ada orang engineer-nya bisa murah dan bisa cepat sedia gitu daripada pengadaan dari Belanda. Makanya politik etis itu juga ada faktor ekonominya daripada segi sosialnya. Makanya diadakan sekolah yang setara dengan SD gitu. SD zaman saat itu namanya HIS. Terus ada juga SMP itu MULO ya, sama SMA HBS gitu. Dan juga adanya kampus kedokteran Stovia di Jakarta yang sekarang jadi FKUI. Ada juga Teknisa Hotel School, itu kampus teknik yang sekarang jadi ITB. Fasilitas-fasilitas pendidikan ini melahirkan golongan baru bagi rakyat Indonesia, yaitu kalangan intelektual gitu. Jadi kalangan pemikir. Belum lagi juga ada orang-orang yang kuliah langsung di Belanda. Indonesia jadi muncul lapisan baru secara tidak langsung dari kebijakan ini. Karena kalau kita lihat organisasi-organisasi yang muncul itu juga para tokoh-tokohnya itu dari lulusan-lulusan kampus. Kampus pada masanya gitu, orang-orang yang berpendidikan gitu. Kayak Pak Cokro gitu, itu semuanya melalui pendidikan-pendidikan, walaupun beliau juga kan anak pejabat ya gitu. Jadi memang punya privilege. Bung Karno juga demikian gitu. Haji Agus Salim juga demikian, termasuk tokoh-tokoh penggagas Sumpah Pemuda. Kayak misalnya Muhammad Hatta waktu itu dari PPI Belanda. PPI itu kan didirikan tahun 1922. Atau kita tahu ada istilah Jong Java. Jong Java itu awalnya itu kumpulannya namanya Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu dari ini mahasiswa Stovia. Organisasi-organisasi itu muncul daripada kalangan-kalangan para pelajar. Nah, kalau Sarekat Islam sendiri memang organisasi yang sudah cukup lebih lama daripada organisasi yang lainnya gitu. Karena titik berangkatnya itu dari Sarekat Dagang Islam tahun 1905. Yang fokusnya itu awalnya dari kegiatan bisnis bagi kalangan muslim yang bertransformasi menjadi organisasi yang cakupannya lebih besar lagi, tidak hanya urusan dagang tapi juga sosial bahkan politik. Pak Cokro itu menjadi ketua di tahun 1912 itu ketika usia 30 tahun. Muda ya. Muda, 1912 gitu. Jadi ketika transformasi 1912 itu menjadi Sarekat Islam, kurang lebih butuh waktu 5 tahun ke Kongres gitu ya, yang mana akhirnya tadi tercetuskanlah sebuah statement Zelfbestur gitu. Jadi ketika SI dulu itu kan di Gedung Concordia namanya, Gedung Merdeka itu. Di Gedung Concordia itu diumumkan Zelfbestur, ini menjadi setruman juga bagi organisasi-organisasi yang lain pada saat itu gitu, untuk semakin berani lah gitu ya, mengusung tema persatuan. Iya. Memang benar-benar tadi ada relevansinya betul. Iya. Jadi 1928 itu diawali juga dari ada seterum gitu ya dari Kongres. Betul. SI betul. Sendiri. Betul. Di tahun 1917. Karena di dalam sejarah itu dicatat sebagai penggagas pertama secara publik gitu. Kongres yang menggagas ide pemerintahan sendiri pertama kali gitu secara publik.
Kalau kita lihat tokoh-tokoh daripada Sumpah Pemuda ya banyak yang diasuh di SI, di Sarekat Islam, atau dititipkan di kosnya Pak Cokro di Surabaya. Ya bahkan Ketua Kongres Sumpah Pemuda yang kedua kan Pak Sugondo Jojo Puspito namanya. Beliau itu dulunya waktu masih zaman Mulo di Surabaya, tinggalnya itu di kosan Pak Cokro gitu. Masih gampang menarik ya. Ya di Gang Panele. Jadi tokoh-tokoh yang waktu itu mengemban pendidikan sekolah gitu ya, banyak yang orang tuanya itu menitipkannya itu tinggalnya di kosannya Pak Cokro, gitu. Masuk Insinyur Soekarno. Termasuk Bung Karno gitu, dititipkannya di sana. Jadi memang publik hari itu mempercayakannya gitu urusan intelektual pemuda bisa bagus kalau diasuh oleh beliau di kosannya Pak Cokro. Karena Pak Cokro waktu itu adalah tokoh nasional. Jadi kalau misalnya kita mau bayangkan hari ini apa sih organisasi yang paling besar di Indonesia gitu ya? Atau misalnya kalau kita mau ambil kekinian, contoh misalnya Gojek. Ya. Gojek itu kan banyak banget ya mitranya ya yang terlibat. Ya siapa sih nggak tahu Nadiem Makarim misalnya gitu. Jadi bayangkan Pak Cokro hari ini, ya kayak tokoh yang terkenal itu. Beliau juga kan punya surat kabar. Namanya Fajar Asia. Kantornya di depan rumahnya tuh di Gang Paneleh itu. Jadi itu tuh salah satu corong opini publik yang berani mengkritik pemerintahan Belanda pada masanya. Jadi sebelum hari ini orang pada apa tuh misalnya bikin konten-konten yang misalnya mengkritik atau konten-konten apa 100 tahun yang lalu para founding fathers kita udah begitu gitu dengan media yang ada gitu. Dulu kan belum ada TikTok ya pakai koran. Dulu mah mungkin kalau baca koran teh kayak keren. Iya, jadi orang yang bikin konten di koran, jadi penulis artikel itu dia ininya konten kreator ya tuh. Konten koran kan belum ada internet kan. Belum ada internet gitu. Kalau zaman dulu mah koran, kalau sekarang mah mungkin lebih ke handphone, media sosial. Iya, kayak gitu, medsos. Video mungkin sekarang mah yang menarik gitu. Iya. Tadi sih menarik ya, ketika Kang Ricky berbicara tadi mengangkat seorang tokoh besar pada saat itu yaitu Pak Cokro gitu. Jadi aku sendiri jadi penasaran nih Kang, gimana sih sosok Pak Cokro itu gitu, sehingga beliau tuh tadi mah dengan hebatnya bisa menjadi seorang pemimpin atau pembawa pembaharu tadi dalam sebuah organisasi yang namanya Sarekat Islam. Jadi pengen tahu nih sedikit aja gitu mengenai tokoh pemuda tadi Pak Cokro itu seperti apa sih? Ya, Pak Cokro itu lahir dari lingkungan keluarga yang berada lah bisa dibilang bapaknya pejabat. Priai ya kalau pada saat itu. Ya kalangan bangsawan lah. Kan kayak sekarang itu jadi anaknya gubernur gitu. Oh. Iya. Gitu. Dan juga bekerja di salah satu perusahaan multinasional lah gitu, perusahaan Inggris. Tapi di dalam perjalanannya itu menarik. Jadi beliau itu melakukan proses berpikir, proses merasa gitu terhadap kondisi bangsa pada hari itu, yang akhirnya muncul istilah yang terkenal sampai hari ini gitu ya, murni-murni tauhid, tinggi-tinggi ilmu, pintar-pintar siasat. 3 gagasan itu berangkatnya itu dari keinginan beliau tuh hijrah dari kondisi hidup nyaman sebagai anak bangsawan, kerja di perusahaan multilevel nasional gitu ya, untuk bagaimana terjun langsung menghadapi realita bangsa yang sedang dijajah. Dan pada saat itu gerakan pribumi atau gerakan dari kalangan Bumi Putra yang cukup berani bersuara gitu dan memiliki karya-karya yang nyata itu adalah Sarekat Dagang Islam. Jadi beliau keluar dari tempat kerja yang nyaman, hijrah ke Solo dari Surabaya gitu, untuk kemudian ikut di dalam gerakan SDI yang dipimpin oleh Pak Haji Samanhudi. Gitu. Nah, proses penemuan jati diri, bagaimana mau terjun menghadapi masyarakat pribumi yang tertindas gitu, meninggalkan kenyamanan hidup, menurut saya itu transformasi yang berani dan luar biasa. Dan waktu itu beliau berkonflik sama orang tuanya gitu. Ibaratnya udah dikasih privilege, ngikutin jalur aja gitu ya, hidup enak gitu. Tapi beliau memilih untuk hijrah, untuk pindah, kemudian bergabung aktif di SDI yang kemudian
Ya qadarullah gerakan-gerakan itu terus semakin membesar gitu ya. Beliau sampai akhirnya menjadi memimpin di usia muda, dan bertransformasi yang tadinya urusan dagang saja sampai urusan sosial politik. Sih, Singkatnya gitu. luar biasa sih. Kan gini ya, saya suka penasaran ya kan. Kalau misalkan SI itu adalah organisasi terbanyak terbesar di Indonesia dan sejarah itu memang mencatat demikian gitu ya, Betul. yang gugat lah kan. Tapi kenapa organisasi-organisasi yang ada di Indonesia itu kadang-kadang bukan kadang ya, seringnya SI itu nggak ada gitu. Jadi bukan nggak ada ya. Jadi organisasi kepemudaan pasti yang munculnya itu adalah Budi Utomo atau apalagi gitu. Jarang diangkat apa, gitu. jauh apa gitu ya, kayak gitu. Ya. Padahal sebenarnya SI, tapi kenapa ya? Barangkali. Ya, contoh kita mengambil Sumpah Pemuda aja ya, balik lagi ke tema awal. Sumpah Pemuda itu dilibatkan oleh banyak kalangan pemuda. Yang terkenal itu dari Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Islamatan Bon, Jong Batak, Jong Celebes, gitu. Dari kalangan Betawi. Jadi itu kan banyak kalangan tuh. Tapi harus kita sadari sebenarnya Jong-Jong itu, pemuda-pemuda itu muncul itu sebagai gerakan aktivis gitu. Jadi saya mencoba, ini opini pribadi saya ya. Jadi mirip kayak misalnya di tahun 98 ada mahasiswa 98 tuh misalnya. Jadi gerakannya itu gerakan dari kalangan pemuda. Nah, SI pada saat itu sudah muncul sebagai partai politik. SI mah sudah berinteraksi langsung, bergesekan sama pemerintahan Belanda gitu ya. Dan waktu itu Pak Cokro juga menjadi perwakilan sebagai Volkskrant. Volkskrant itu apa ya? Ya kalau hari ini semacam DPR lah gitu. Jadi orang Belanda itu kan punya DPR. Nah, perwakilan dari bangsa pribumi, salah satunya itu Pak Cokro. Jadi DPR namanya Volkskrant lah gitu. Jadi maksudnya udah terlibat di permukaan banget gitu. Nah, kalau Jong Java, Jong Islamatan Bon, Jong Sumatera Bon, itu tuh emang aktivis-aktivis gitu. Kayak Jong Java misalnya dia dari tadi Trikoro Darmo gitu ya. Terus kemudian menjadi Jong Java. Kan awalnya itu bukan dari SI gitu, gue nggak. Jong Sumatera Bon juga bukan dari SI. Tapi banyak kader-kadernya itu atau bukan banyak aktivis-aktivisnya itu yang terlibat di SI gitu, termasuk ketua kongresnya yang di Sumpah Pemuda kedua. Kan Sumpah Pemuda itu ada 2 kongres tahun 1926 dan juga kongres yang 1928. Itu dua-duanya di Jakarta. Kalau yang pertama itu ketuanya Muhammad Tabrani dari Jong Java, dan kita harus sadari dan terima bahwa memang kegiatan Sumpah Pemuda ini diikuti dari berbagai macam kalangan, gitu. Bahkan gedung yang di Jakarta itu di tahun 1928 itu kan ada 27 Oktober sama 28 Oktober. Yang 27 Oktober itu di gedung KJB, Katolik, Jong apa gitu ya. Jadi gedung punya gereja Katolik kegiatannya itu. Nah, 1928-nya di OS Java yang sekarang jadi Istana Negara gitu ya. Yang kedua itu di Gedung Keramat nomor 106 yang sekarang jadi Museum Sumpah Pemuda. Jadi ada 3 kali kongres di tanggal 27 dan tanggal 28 yang diikuti dari berbagai kalangan gitu. Nah, SI itu sebagai organisasi yang memang fokus kepada ideologi Islam, gitu. Dari berbagai macam organisasi yang punya ideologinya masing-masing pada saat itu. Jadi kalau misalnya kenapa SI, walaupun tadi ya sebagai yang memberikan setruman gitu ya, di dalam Zelfdestur, di dalam sejarah itu kurang tersorot mungkin ya gitu. Ya memang karena haluan gerakan dari segi ideologi fokusnya itu kan kepada hal-hal yang bersifat nasional. Jadi tidak menyorot dari satu saja seperti keislaman yang diusung oleh syariat Islam gitu. Akhirnya tokoh-tokoh yang diangkat itu banyak tokoh-tokoh yang terlibat di dalam gagasan-gagasan nasionalnya saja. Ini mah terminologi umum saya pikir. Jadi siapa yang
memenangkan sejarah, dialah yang menulis sejarah kan gitu. Iya. Karena gagasan yang diterima sampai kepada hari ini adalah temanya besar nasional gitu ya. Sehingga tokoh-tokohnya harus dari berbagai macam kalangan yang terlibat gitu. Makanya SI jadi tidak terlalu diangkat gitu. Walaupun kalau ditanya hari ini Pak Cokro itu punya label yang namanya guru bangsa ya. Gitu sebenarnya. Ya sih baru terpikirkan gitu. Soalnya kadang kenapa ya katanya kan SI itu organisasi yang besar. Iya, Tapi dan pemuda juga kan pasti banyaknya. betul. Cuman kok apa ya jarang terekspos gitu SI ini tuh. Paling terekspos oleh yang berhaluan dengannya yaitu orang-orang Islam gitu. Padahal kontribusinya sangat besar juga ya Iya. bagi Indonesia khususnya. Bagi Indonesia. Tadi mah ada relevansi sampai ke 1928 yang Sumpah Pemuda itu Betul. diseru oleh pidatonya Pak Cokro Betul. yang pemerintahan sendiri. Betul. Saya Ya, bahkan ya tadi kalau ditarik lebih jauh lagi, Sumpah Pemuda ini merupakan pelajaran juga gitu yang dirasakan oleh para aktivis bangsa Indonesia pada saat itu, belajar daripada perjuangan-perjuangan di tahun 1800-an yang dilakukan oleh para ulama-ulama gitu ya, atau Kesultanan Islam pada hari itu yang berjuang itu bersifat lokal kan. Jadi Aceh di Aceh gitu. Di Ponorogo di situ di daerah Jawa Tengah dan di Bali ada juga Buleleng, walaupun kalau Bali itu memang kerajaan Hindu ya gitu. Terus Imam Bonjol melokal. Jadi belajar dari pengalaman para pejuang terdahulu yang mayoritasnya pejuang Islam yang bersifat lokal, jadi sudah saatnya kita berjuang itu secara nasional gitu. Jadi saling berkaitan gitu. penasaran itu setelah Sumpah Pemuda yang kedua tuh Kongres ngapain pemuda penasaran gitu kan udah tuh Sumpah Pemuda udah bla 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 semuanya gitu Iya. sepakat. Setelahnya actionnya pada selanjutnya Jadi gini, Sumpah Pemuda itu yang pertama di tahun 1926 itu kan sama ya, digagas oleh banyaknya itu dari kalangan organisasi Jongjong gitu tadi kan. Nah, bahkan sebenarnya Jong Java sama Jong Sumatran Bon itu pernah ingin bergabung di tahun 1921 dulu tuh. Mau lebur. Jadi Jong Java sama Jong Sumatera mau lebur gitu. Tapi belum berhasil lah gitu. Nggak jadi lah gitu maksudnya. Jadi memang di tengah adanya para Jong-Jong ini di kalangannya masing-masing, semangat untuk ingin ayo kita bersatu tuh udah terus muncul gitu. Sampai momennya di kongres yang pertama di tahun 1926 itu tuh temanya itu ya udah yuk kita para organisasi pemuda kita ini yuk bikin kayak kalau pakai bahasa saya gitu ya, bikin rancangan bagaimana kita menyatukan gerakan kita gitu. Jadi para pemuda tuh sampai dikonkretkannya itu 2 tahun kemudian. Jadi salah satu hasil daripada peristiwa Kongres Pemuda 1 di tahun 1926 itu lahirnya PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia gitu. Jadi kalau di Belanda ada PPI, yang pertama kali itu diketuai oleh Muhammad Hatta, itu kan di luar negeri tuh. Nah, di Indonesia itu tahun 1926, hasil daripada Kongres Pemuda 1. Nah, dari situ disusun kepanitiaan. 2 tahun kemudian diadakan Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua itu melahirkan statement lah gitu ya, bahwa pemuda hari ini kita itu bertumpah tanah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu gitu. Dan juga di sana di event itu pun dimainkan lagu Indonesia Raya menggunakan biola gitu oleh W.R. Supratman sebagai memperkuat lah gitu ya bahwa kita saat ini berjuang di dalam satu kesatuan bangsa Indonesia gitu. Opini kuy, kuy ah.